Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iwayan Kata SPB MSI selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Ida Ayu Madisri Arjani SIP MRG selaku penguji pertama sekaligus dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Inyoman Gede Suyasa SKM MSI selaku penguji kedua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan selang penelitian saya dengan judul gambaran kadar glukosa darah waktu pada lansia di Banjar bekerja di Stadion Kecamatan Sumber. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Madi Adian Wibawa dengan NIM 07134019127. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 rangka konsep, bab 4 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menurut info Datin 2014, keberhasilan pembangunan negara-negara di dunia dalam segala bidang, terutama bidang kesehatan, menyebabkan terjadinya peningkatan angka harapan hidup atau AHH dan semakin meningkatnya penduduk yang hidup usia dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang hidup usia akan meningkatkan permasalahan kesehatan pada lansia. Pada lansia terjadi penurunan kapasitas untuk merespon rangsangan yang menyebabkan lansia sulit untuk memelihara kestabilan status fikawi dan kimiawi tubuh atau memelihara hemostatis tubuh. Salah satu hemostatis yang terganggu yaitu sistem pengaturan kadar glukosa darah. Terganggunya sistem pengaturan glukosa darah mengakibatkan peningkatan glukosa darah lebih dari normal. Peningkatan glukosa darah yang melebihi normal menyebabkan lansia berisiko terdapat terjadinya diabetes mellitus. Pada tahun 2030, diperkirakan jumlah penderita diabetes di usia lebih dari 64 tahun akan menjadi lebih dari 82 juta jiwa di negara berkembang dan lebih dari 48 juta jiwa di negara maju. Pada tahun yang akan datang, proporsi terbesar populasi yang menderita diabetes adalah lansia. International Diabetes Federation pada tahun 2019 memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada tahun 2019. Itu setara dengan angka frekuensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Maka diprediksi terus meningkat hingga mencapai 578,4 juta di tahun 2030 dan 700,2 juta di tahun 2045. Jadi 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan jumlah penderita diabetes terbanyak sebesar 10,7 juta penderita pada tahun 2019. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi diabetes mellitus berdasarkan karakteristik usia terjadinya paling tinggi pada kelompok usia 55-74 tahun sebesar 19,6%. Pada tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus di Provinsi Bali sebesar 1,7%. Berdasarkan data yang tercatat di seluruh puskesmas di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 terdapat 5.777 orang penderita diabetes mellitus. Rumusan masalah. Bagaimanakah gambar kadar glukosa darah waktu pada lansia di Banjar Biasa di Kecamatan Penebel? Tujuan umum untuk menggambarkan kadar glukosa darah waktu pada lansia di Banjar Biasa di Kecamatan Penebel. Tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik lansia di Banjar Biasa di Kecamatan Penebel. Yang kedua, mengukur kadar glukosa darah waktu pada lansia di Banjar Biasa di Kecamatan Penebel. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar glukosa darah waktu pada lansia di Banjar Desa Biong Kecamatan Penebel berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai tambahan wawasan dari referensi untuk peneliti mengenai gambaran kadar glukosa darah waktu pada lansia berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat umum khususnya lansia tentang gambaran kadar glukosa darah waktu pada lansia berdasarkan karakteristik umum, umur, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Baik, yang selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini terdiri dari 4 subbab. Subbab pertama yaitu lanjut usia. Di subbab yang kedua yaitu proses imunisasi. Subbab ketiga glukosa darah. Di selanjutnya subbab keempat diabetes mellitus. Baik, yang selanjutnya bab 3 yaitu kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa pada lansia terjadi penurunan kapasitas fungsional yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ketidakstabilan kadar glukosa darah tersebut menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah lebih dari normal.
Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi peningkatan kadar glukosa darah antara lain usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, indeks massa tubuh, hati, makanan, penyakit, alkohol, dan obat-obatan. Yang selanjutnya variabel penelitian. Variabel yang diuji pada penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada lansia. Yang selanjutnya definisi operasional. Variabel kadar glukosa darah sewaktu. Definisi operasional, konsentrasi gula di dalam darah dalam 1 mg per desiliter yang diukur sesaat tanpa memperhatikan waktu makan. Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat glukometer dengan metode enzimasi glukosa oksidase. Skala pengukuran yang pertama bukan DM, kurang dari 90 mg per desiliter, yang kedua belum pasti DM, 90 sampai 199 mg per desiliter, yang ketiga DM, lebih dari 200 mg per desiliter. Variabel usia. Definisi operasional, lamanya waktu hidup yang dihitung dari tanggal lahir sampai sekarang. Cara pengukuran observasi melalui lembar kuesioner. Skala pengukuran lanjut usia 60-74 tahun, yang kedua lanjut usia tua 75 tahun sampai 89 tahun, yang ketiga usia sangat tua lebih dari 90 tahun. Yang ketiga jenis kelamin. Definisi operasional. Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis tidak seorang itu dilahirkan. Cara pengukuran observasi. Skala pengukuran yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang keempat, aktivitas fisik. Definisi operasional. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, langkah, dan mengakibatkan pengeluaran tenaga serta energi. Cara pengukuran observasi melalui lembar kuesioner. Skala pengukuran yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Yang selanjutnya bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok. Alur penelitian, penyusunan proposal, desain penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian data, dan penyusunan laporan kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada Februari sampai Mei 2022. Penelitian akan dilakukan di Banjar Biokarya di Stadion Sumatera Selatan. Populasi penelitian. Populasi dan penelitian adalah seluruh lansia di Banjar Biokarya di Stadion Sumatera Selatan berjumlah 118 orang. Sampel penelitian menurut Subiono 2014, apabila jumlah populasi diketahui dan jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai dengan 25% atau lebih, tergantung dari kemampuan peneliti lihat dari waktu atau tenaga dan dana. Cara perhitungan persentase pengambilan sampel N sama dengan 25%, jumlah populasi sama dengan 119, jumlah sampel sama dengan N dikali persentase pengambilan sampel, jumlah sampel sama dengan 118 dikali 25%, dan mendapatkan hasil 30 orang. Adapun kriteria inklusi, yang pertama lansia yang berusia 60 tahun, yang kedua lansia yang bersedia menjadi responden. Dan kriteria eksklusi, yang pertama lansia yang sedang dalam keadaan sakit, yang kedua lansia yang sudah diajak berkomunikasi atau mengisi kuesioner. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian. Ada dua jenis teknik sampling, yaitu teknik random sampling dan teknik non-random sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling dengan metode simple random sampling. Simple random sampling merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi itu. Jenis data yang dikumpulkan, yang pertama data primer berupa hasil observasi dan hasil pengukuran glukosa darah suatu pada lansia di Banjar Biokarya. Yang kedua data sekunder berupa data jumlah lansia Banjar Biokarya. Ya, selanjutnya metode pengumpulan data. Pengumpulan data karakteristik responden dilakukan dengan metode observasi dan minimal wawancara. Dan data kadar glukosa darah suatu digunakan dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat glukometer dengan metode PUCT. Instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah alat, bahan, nomor wawancara, nomor informed consent, dan kamera. Dan selanjutnya alat. Yang pertama reagensi glukosa, yang kedua
untuk klik resep devis, yang ketiga klik tes glukosa, yang keempat alat ukur glukosa darah atau glukometer, yang kelima lapis steril. Selanjutnya bahan. Yang pertama adalah kapiler, yang kedua kapas alkohol 70%, dan yang ketiga kapas steril. Prosedur kerja pengumpulan data responden. Data responden dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer. Adapun hal-hal yang ditanyakan kepada responden meliputi identitas responden seperti nama, jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik yang biasanya dilakukan. Prosedur kerja pemeriksaan kadar glukosa darah suatu pada lansia. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, lansia steril dipasangkan pada lansia devis dan atau tingkat kedalaman jarum atau tingkat kedalaman 1 sampai 2 untuk kulit yang tipis, tingkat kedalaman 3 untuk kulit yang standar, dan tingkat kedalaman 4 sampai 5 untuk kulit yang tebal. Yang ketiga, alat dikalibrasi dengan cara memasukkan dongel test glukosa ke slot strip di bagian atas alat. Jika mesin oke pada layar maka alat siap untuk digunakan. Yang keempat, reagensif glukosa dikeluarkan dari pembungkusnya dan ditutup kembali secara rapat. Lalu dipasangkan pada alat glukometer dan alat akan tersetting secara otomatis. Yang kelima, lokasi pengambilan darah dipilih di jari tengah atau jari manis, diusahakan pada daerah pinggir ujung jari, kemudian didesinfeksi dengan alkohol 70% dan biarkan kering. Yang keenam, bagian ujung jari yang akan ditusuk dipegang agar tidak bergerak dan sedikit ditekan agar rasanya nyeri berkurang. Yang ketujuh, bagian ujung jari yang sudah didesinfeksi ditusuk dengan lancet steril. Dan yang ke-8, setelah darah keluar, tetes darah yang keluar pertama dibuang dengan menggunakan kapas kering. Tetesan berikutnya diteteskan pada zona reaksi dari reagen strip. Yang ke-9, hasil ditunggu selama kurang lebih 10 detik. Kemudian hasil akan muncul dicatat pada nomor hasil pengukuran. Yang ke-10, untuk mencegah reagen strip yang telah digunakan dilepaskan dari alat dan dibuang pada tempat sampah khusus bahan atau logis. Yang selanjutnya pengolahan data. Yang pertama, pemeriksaan data editing. Yang kedua, pengolahan pengkodean, coding. Yang ketiga, data entry. Yang keempat, pembersihan data. Yang selanjutnya, analisis data. Jadi analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, data yang disajikan berupa gambar karakteristik responden yang disajikan dalam bentuk distribusi, frekuensi, persentase, dan narasi. Selanjutnya, data kadar gula darah sewaktu dimasukkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga memperoleh hasil berupa frekuensi, persentase, dan narasi. Selanjutnya, menentukan kadar glukosa darah waktu berdasarkan karakteristik dari responden yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, persentase, dan narasi. Yang selanjutnya, etika penelitian. Yang pertama, etika clearance, kelayakan etika. Yang kedua, informed consent, persetujuan menjadi clearance. Yang ketiga, anonymity, tanpa nama. Yang keempat, confidentiality, kerahasiaan. Yang kelima, respect for person, menghormati individu. Yang keenam, beneficiency, kemanfaatan. Yang ketujuh, justice, berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.